Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenang Azalin dengan NIM 18135024. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, Prodi Manajemen Perhotelan, jurusan Pariwisata. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian pariwisata dan perhotelan dengan judul Pengaruh Tingkat Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Pangeran Beach Padang. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan satu persatu dari latar belakang. Di dalam latar belakang menjelaskan tentang hotel. Hotel adalah sebuah bangunan yang memiliki banyak kamar yang disewakan sebagai tempat menginap dan tempat makan bagi orang dalam perjalanan jauh maupun dekat. Di dalam dunia perhotelan sangat berpengaruh dan sangat diperlukan yaitu pelayanan. Pelayanan adalah untuk memenuhi semua keinginan kebutuhan pelanggan supaya tamu yang datang tidak merasakan kekecewaan. Konsep ini menjelaskan bahwa tamu memiliki posisi yang sangat penting dalam dunia perhotelan. Karena tamu dapat menjadi kunci kesuksesan di dalam sebuah hotel. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, peneliti bisa menetapkan identifikasi masalah yang didapat. Yang pertama yaitu tentang karyawan kurang berkomunikasi dengan tamu. Yang kedua, karyawan tidak bisa menanggapi komplain dari tamu. Yang ketiga, karyawan tidak bisa memahami keinginan tamu. Yang keempat, kurangnya kepuasan tamu terhadap kinerja pelayanan karyawan. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Ruang penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah yang diteliti, terfokus pada karyawan yang tidak bisa menanggapi komplain dari tamu, dan kurangnya kepuasan tamu terhadap kinerja pelayanan karyawan. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan merumuskan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara karyawan Hotel Pangeran Beach menanggapi komplain tamu. Yang kedua, bagaimana cara karyawan Hotel Pangeran Beach meningkatkan pelayanan kepada tamu supaya tidak terjadinya komplain. Yang ketiga yaitu bagaimana cara karyawan bisa membuat tamu merasa puas berada di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang keempat, bagaimana pelayanan karyawan Hotel Pangeran Beach berpengaruh kepada tamu. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pelayanan Hotel Pangeran Beach. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tamu merasa puas berada di Hotel Pangeran Beach. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti. Yang pertama, menambah ilmu tentang perhotelan. Yang kedua, menambah pengalaman bagaimana dunia perhotelan. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagaimana kondisi pelayanan di hotel. Manfaat bagi prodi. Yang pertama, memberikan informasi bagaimana tingkat pelayanan di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua, untuk menambah wawasan mahasiswa atau dosen terhadap kondisi perhotelan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang bab kajian teori yang terbagi atas 3. Yang pertama, aspek-aspek teoritis. Yang kedua, kerangka konseptual dan hipotesis. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek teori. Yang pertama yaitu pengertian hotel. Menurut Sulastiono, hotel juga merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan, dan minum. Sedangkan menurut KBBI,
Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan berkamar banyak disewakan sebagai tempat untuk menginap. Jadi, hotel adalah suatu akomodasi dikelola secara komersial yang menyediakan banyak kamar untuk penginapan, memperoleh pelayanan, makan dan minuman bagi tamu yang datang. Yang kedua yaitu tingkat pelayanan. Tingkat merupakan suatu pangkat, kedudukan, lapisan atau kelas suatu susunan, di mana tingkat sangat penting dalam kedudukan, yang menandakan bahwa adanya suatu perbedaan tinggi rendahnya suatu posisi. Menurut Sinambela, pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan seseorang. Jadi, tingkat pelayanan adalah suatu penilaian atau kualitas suatu pekerjaan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan seseorang demi kepuasan seorang pelanggan. Yang ketiga yaitu karyawan. Menurut Asibuan, karyawan adalah orang penjual jasa, pikiran atau tenaga, dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutsertaan sertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja yang diberikan oleh sebuah produk sepadan dengan harapan pembeli. Jadi, kepuasan tamu di dunia perhotelan adalah perasaan senang atau kecewanya seorang tamu datang ke hotel, pelayanan karyawan terhadap dirinya dalam memenuhi keinginan seorang tamu. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana proposal ini berjudul Pengaruh Tingkat Pelayanan Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Pangeran Beach Padang. Jadi variabel yang diambil variabel X yaitu tingkat pelayanan, yang variabel Y-nya yaitu kepuasan tamu. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Ada pengaruh tingkat pelayanan karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. Tidak ada pengaruh tingkat pelayanan karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 metode penelitian yang terbagi atas yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, yang keempat definisi operasional variabel, yang kelima populasi penelitian, yang keenam sampel penelitian, yang ketujuh jenis dan teknik pengumpulan data, yang kedelapan instrumen penelitian, yang kesembilan teknik analisis data. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3 satu persatu dari jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini digolongkan sebagai metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian mengenai pengaruh tingkat pelayanan terhadap kepuasan tamu di Hotel Pangeran Beach Padang yang akan dilaksanakan bulan Februari-Maret 2020. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono menyatakan variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang,
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen bebas yaitu karyawan. Yang kedua, variabel dependen terikat yaitu kepuasan tamu. Yang keempat yaitu definisi operasional variabel yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah suatu penilaian atau kualitas suatu pekerjaan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan seseorang demi kepuasan seseorang pelanggan. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu kepuasan tamu. Kepuasan pelanggan atau tamu dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual atau menyediakan barang atau jasa dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Yang kelima yaitu populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Hotel Pangeran Beach yang berjumlah 149 orang. Yang keenam yaitu sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, Sugiono mengemukakan bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sedangkan jenis probability stratified random sampling yaitu teknik pengambilan sampel bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogeni dan berstrata secara proporsional. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka peneliti mengambil sampel sebanyak orang karyawan Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketujuh yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi. Yang kedua melalui wawancara. Yang ketiga melalui angket. Yang kelima yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ada 2 kisi-kisi dalam instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kisi-kisi instrumen penelitian pedoman wawancara. Saya mengambil pedoman wawancara yaitu yang pertama letak geografis Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua visi dan misi Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketiga mendeskripsikan bagaimana cara kerja karyawan untuk kepuasan tamu. Yang keempat mengetahui berapa kunjungan tamu setiap bulan di Hotel Pangeran Beach Padang. Mengetahui berapa seluruh jumlah karyawan di Hotel Pangeran Beach. Yang terakhir yaitu mengetahui apakah cara kerja pelayanan karyawan kepada tamu berpengaruh akan kepuasan tamu yang datang. Yang kedua yaitu kisi-kisi instrumen penelitian pedoman angket konsumen. Saya mengambil pedoman angket konsumen. Yang pertama yaitu mengetahui pengetahuan konsumen tentang Hotel Pangeran Beach Padang, mengetahui pengetahuan konsumen tentang pelayanan karyawan Hotel Pangeran Beach Padang.
Yang ketiga, mengetahui kenyamanan konsumen terhadap pelayanan karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di dalam gambar yang kita lihat yaitu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data bisa kita ambil dari penyajian data dan juga bisa dari reduksi data. Dan penyajian data juga bisa ke reduksi data dan juga bisa sebaliknya. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi bisa ke penyajian data atau ke reduksi data atau sebaliknya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini, data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, pengolongan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan tahap kedua setelah dilakukannya reduksi data. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pengambilan data kecenderungan kognitif, manusia menyederhanakan informasi yang kompleks sedalam satuan yang mudah dipahami. Yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi merupakan tahap ketiga sekaligus proses analisis data terakhir dalam teknik analisis data. Dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atau proses pengambilan intisari dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun dan disajikan ke dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat, akan tetapi memberikan penjelasan atau penyabaran yang menyeluruh. Pada penarikan kesimpulan, peneliti dari awal mengumpulkan data dan mencari arti data yang dikumpulkan. Setelah data disajikan, peneliti dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan data, dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.